Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 免我洞悉玄师，受我退魂丸。结束吧！ Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ruang yang awalnya tanpa jalan keluar pada saat ini ada ruang spasial yang terbentuk di ujung. Cepat pergi, teriak Xiaoyan. Sebelum pergi, tubuh asli Xiaoyan kembali duduk bersila di dalam cincin ruang angkasa dan membiarkan avatarnya memimpin Lei Jie dan Wuxian memasuki ruang spasial hitam. Seluruh ruang peninggalan keabadian telah runtuh dan semua orang yang memasuki tempat ini melarikan diri dengan panik. Setelah melewati ruang spasial itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat plafon bundar mengapung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menuju plafon mengapung itu dari segala arah. Kelompok Xiaoyan juga mengikuti kerumunan. Ketika mendarat di plafon mengapung, dia melihat ada banyak kotak harta di platform. Dan kotak harta ini tidak berisi buah sumber energi, melainkan hanya kartu roh dan kunci roh. Xiaoyan sudah mengumpulkannya dengan jumlah cukup, jadi dia tidak perlu untuk bersaing. Di tengah platform ada juga dua gerbang surgawi yang terdistorsi. Jelas disinilah pintu keluar dan pintu masuk surga pembunuhan tingkat kedua berada. Dengan cara ini semua orang akan memperebutkan kotak harta dengan gila-gilaan demi mendapatkan kunci gerbang itu. Adapun kelompok Xiaoyan, ketiganya berdiri di sudut menyaksikan pertempuran sengit di sekitar mereka. Selama tidak ada yang mengganggunya secara alami, Xiaoyan tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Ketika Xiaoyan berbalik untuk melihat ke bawah, dia menemukan bahwa peninggalan keabadian benar-benar runtuh. Hanya plafon mengapung yang merupakan satu-satunya tempat aman. Pada saat ini sosok asli Xiaoyan yang retret di cincin ruang angkasa akhirnya dipromosikan ketika Dewa Bintang 6. Tentu saja ketika seseorang dipromosikan maka seseorang akan memasuki malapetaka dewa. Kesadaran Xiaoyan sekali lagi datang ke dimensi hampa yang sudah akrab. Senior Jie, aku datang lagi. Ucap suara Xiaoyan terdengar di dimensi kosong ini. Bagi orang lain malapetaka dewa tidak begitu mudah untuk dilewati. Tetapi itu tidak kepada Xiaoyan. Dia bahkan tidak merasakan tekanan sama sekali. Nyatanya Xiaoyan sudah merasa bahwa Jie adalah eksistensi seperti manusia. Namun nyatanya ia bukanlah manusia, melainkan sebuah wasiat yang tidak mewakili kehendak siapapun. Keberadaan Jie hanya dapat mewakili satu kehendak dan itu adalah kehendak Sensi. Dari malapetaka dewa pertama Xiaoyan dan setiap malapetaka dewa, dia sangat membantu Xiaoyan tanpa syarat. Sosok Jie muncul di sisi Xiaoyan dan dengan lambaian tangannya ruang di sekelilingnya mulai berubah. Apa yang Xiaoyan lihat adalah langit dan bumi yang kelabu, tanpa bintang dan tanpa batas. Suara gemuruh yang intens datang dari ujung jauh dan suara itu berangsur-angsur berkembang. Sejauh mata memandang ada puluhan ribu kapal perang dengan hampir puluhan ribu sosok berdiri di setiap kapal perang. Mata Xiaoyan melebar saat dia melihat adegan mengerikan ini. Apakah mereka musuh? Ucap Xiaoyan. Jie menganggukkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Dia hanya berdiri diam seolah-olah dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyan. Di belakang kapal perang yang tak terhitung jumlahnya ada juga beberapa binatang buas raksasa. Raungannya bergema di angkasa dan kekuatan penindasan menyapu setiap inci ruang. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan momentum yang begitu agung. Bagi Xiaoyan ini adalah invasi besar-besaran. Tetapi kemudian ada satu sosok menembus kehampaan. Sosok itu menuju pasukan besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan yang terkejut semakin terkejut ketika melihat sosok lurus yang melesat seperti panah tajam itu. Ketika sosok itu jatuh ke dalam pasukan besar, ada cahaya yang meletus dalam kegelapan. Ratusan kapal perang berubah menjadi bubuk bahkan tanpa teriakan apapun. Itu karena mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Di tengah suara gemuruh ini, binatang buas besar juga beraung ke tempat di mana cahaya meletus. Tetapi saat berikutnya sesosok naik ke udara dan melayang di atas kepala binatang buas itu. Binatang buas ini meledak secara langsung dan berubah menjadi kabut berdarah. Sosok itu tidak berhenti di situ. Dia sekali lagi tenggelam ke dalam pasukan besar. Suara gemuruh berlangsung lama, sampai pasukan besar berubah menjadi debu.
Embusan angin menyapu potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan pertempuran besar ini sebenarnya hanya diselesaikan dengan satu orang. Xiaoyan tidak bisa membayangkan tingkat pertempuran seperti itu. Dia melihat sosok itu tergantung di udara. Dan sosok itu sedikit memiringkan kepalanya seolah-olah sedang melihat Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya semua pemandangan di sekitarnya berubah menjadi asap dan menghilang. Mungkinkah dia Zuzang? Tanya Xiaoyan. Itu benar, tapi ini hanya invasi kecil. Ucap Jie mengangguk. Xiaoyan terkejut lagi ketika mendengar kata-kata itu. Pasukan yang begitu besar masih disebut sebagai invasi kecil. Jie lalu berkata lagi, dunia melahirkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di zaman kuno perang semacam itu dapat terjadi hampir terus-menerus. Ucap Jie. Zuzang sangat kuat. Mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi? Tanya Xiaoyan. Aku khawatir hanya kamu yang tahu pertanyaan ini. Ucap Jie. Aku memiliki satu hal yang tidak aku mengerti. Meskipun aku reinkarnasi dari Zuzang, mengapa semua ingatan Zuzang hampir semuanya berasal dari dunia luar daripada kebangkitan diri sendiri? Tanya Xiaoyan. Memang benar bahwa ingatan kehidupan sebelumnya akan bangkit berdasarkan peningkatan kekuatanmu. Pada dasarnya setelah menembus tingkat Dewa Dao seharusnya kamu dapat mengingatnya. Adapun mengapa kamu tidak bisa membangkitkan ingatanmu, aku tidak tahu itu. Ucap Jie. Tapi satu hal yang pasti, tidak diragukan bahwa kamu adalah reinkarnasi Zuzang. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat berdiri di sini dengan aman. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat ingatan kuno ini. Ucap Jie. Senior menunjukkan kepadaku ingatan ini. Tujuannya adalah untuk memberitahuku bahwa Sensei membutuhkan pria yang begitu kuat. Tanya Xiaoyan menatap Jie dengan curiga. Itu memang benar. Aku ingin kamu melihat apa itu kekuatan tempur di tingkat puncak. Ucap Jie. Sensei sangat besar dan memiliki banyak sumber daya. Apakah benar-benar sulit untuk menciptakan orang kuat seperti Zuzang? Tanya Xiaoyan. Sumber daya bukanlah intinya. Orang yang kuat bukan hanya tentang sumber daya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kamu melihat ingatan kuno ini. Dalam pertempuran selain sumber daya, sumber energi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa, kamu harus mengerti bahwa ada satu hal lagi yang sama pentingnya dengan mereka. Ucap Jie. Tolong lanjutkan. Ucap Xiaoyan menatap Jie dengan serius. Jie berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Akan kehendak yang lebih kuat. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat kamu pahami. Apa yang kamu lihat di matamu adalah sumber daya, sumber energi, dan sarana yang kuat. Tetapi jika tubuh fisik dan kekuatan ini diberikan kepadamu sekarang, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya? Tanya Jie. Suara Jie seperti lonceng yang mengenai pikiran Xiaoyan dan membuat tubuhnya sedikit gemetar. Baiklah, selanjutnya aku akan membawamu ke medan perang kuno. Bersiaplah, ucap Jie. Tetapi saat berikutnya jiwa Xiaoyan terguncang dan matanya tiba-tiba terbuka di dunia nyata. Aura yang lebih kuat meletus dari tubuh Xiaoyan dan dia berhasil dipromosikan ke tingkat Dewa Bintang 6. Xiaoyan masih memikirkan tentang bimbingan yang diberikan kepadanya oleh Malapetaka Dewa. Dan Xiaoyan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan sedikit mengeringit kemudian sosoknya keluar dari cincin ruang angkasa. Dia melihat beberapa sosok menyerang kelompoknya dari segala arah. Leji dan Wuzhen sudah terlibat pertarungan sengit dengan mereka semua. Setiap orang yang berdiri di platform ini tidak ada yang bisa selamat dari serangan berdarah. Leji dan Wuzhen sama-sama menembak. Meskipun Leji kuat tetapi Wuzhen lebih lemah darinya. Selama pertempuran ini Leji harus menjaga Wuzhen dari waktu ke waktu. Setelah Xiaoyan sendiri muncul, dia mengembalikan avatarnya ke dalam cincin ruang angkasa. Wuzhen ditendang terbang. Tapi itu hanya penundaan sebelum dia melangkah maju lagi dengan kekuatannya. Baginya pertempuran semacam ini masih agak berat. Di sisi lain Leji masih bisa menghadapinya. Tetapi sulit untuk mengalihkan perhatiannya untuk menjaga Wuzhen. Selama konfrontasi ini Wuzhen sudah terluka. Ada satu orang lagi bergegas ke arahnya dari sisi lain. Menghadapi pertempuran kacau ini Wuzhen siap bertarung sampai mati. Saat ini dia tidak meminta bantuan Leji. Itu karena Leji sedang diserang oleh 5 orang. Dan orang-orang ini bisa digambarkan sebagai orang gila untuk merampok kartu roh dan kunci roh. Leji menembak dengan ganas tetapi bahkan jika orang-orang ini terluka parah, mereka masih bergegas menuju Leji dengan putus asa. Sehingga Leji untuk sementara ditahan oleh mereka. Tetapi pada saat ini ketika Leji melirik Wuzhen, matanya menunjukkan kelegaan. Itu karena dia melihat sesosok berjubah hitam dengan penguasa Suan muncul di belakang Wuzhen. Baru kemudian Leji memalingkan matanya lagi dan menatap dingin ke arah 5 orang yang terjerat dengannya. Tanpa ragu lagi Leji mulai melepaskan kekuatan dahsyatnya.
Di sisi lain dari tempat Wuzhen, suara teredam terdengar dan tinju api dari belakangnya memukul dada salah satu dari mereka dengan keras. Lalu penguasa Suan di tangannya jatuh tepat di kepala orang lain di sisi kanan Wuzhen. Baru kemudian sebuah telapak tangan menepuk bahu Wuzhen dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah bekerja keras, tapi pertempuran semacam ini juga baik untukmu. Jangan takut, kalahkan mereka bersamaku," ucap Xiaoyan. Wuzhen memalingkan kepalanya hanya untuk melihat sosok Xiaoyan di sampingnya. Sontak kelelahan di mata Wuzhen segera menghilang setelah melihat Xiaoyan muncul, dan jiwanya langsung membara. Dia meninju orang yang tidak bergerak di depannya. Adapun mengapa dia tetap tidak bisa bergerak, itu karena dia diselimuti oleh kekuatan jiwa domain Xiaoyan. Dalam huru-hara ini setiap orang harus mengambil tindakan dan tidak ada yang aman. Pertarungan sengit ini mungkin tidak akan berhenti sampai 2 gerbang surgawi di tengah platform dibuka. Pertarungan berangsur-angsur menjadi lebih sengit. Ketika dihadapkan pada ancaman hidup dan mati, maka kegilaan akan menempati rasionalitas. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki kunci roh dan kartu roh ungu di tangan mereka. Mereka harus berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Justru karena inilah pertempuran ini akan menjadi semakin intens. Seiring berjalannya waktu, energi pembunuh di bawah platform mulai menyebar ke atas dan sudah mencapai di bawah platform. Jika dilanjutkan dengan kecepatan ini, energi pembunuhan akan menutupi seluruh platform dalam waktu singkat. Pada saat itu mereka yang tidak dapat pergi dari sini akan mati menjadi boneka yang dikendalikan energi pembunuh. Selain itu, Daoki Agung mereka akan menyebar ke langit dan menjadi makanan buah sumber energi yang akan mendukung generasi berikutnya di surga pembunuhan. Pada saat ini platform yang sebelumnya penuh sesak telah berkurang 2/3 setelah pertempuran kacau. Sekarang hanya tersisa 800 orang dari ribuan, dan pertempuran secara bertahap mulai mereda. Mereka yang benar-benar kuat dan mereka yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup telah dibedakan. 800 orang ini mendapatkan cukup kartu roh dan kunci roh melalui pertarungan. Dan hari pembunuhan ini akhirnya berakhir. Dalam pertempuran yang kacau tadi, siapapun yang berani memprovokasi kelompok Xiaoyan telah dipukul habis-habisan oleh ketiganya. Setidaknya dalam pertempuran kacau ini, ketiganya masih aman dan sehat. Pada saat ini, energi pembunuhan di sekitar telah menyebar ke tepi platform dan segera meresap ke arah platform. Dalam genangan darah, tidak semua orang tewas dalam pertempuran. Sebaliknya masih ada banyak yang terluka parah. Wajah mereka pucat. Cepat atau lambat mereka akan mati. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan juga sedikit kental. Tapi ini adalah hukumannya. Dan Xiaoyan tidak bisa membuat perubahan. Ini adalah jalan yang mereka pilih. Saat energi pembunuh menyebar ke platform, 2 gerbang surgawi di tengah akhirnya bersinar dengan cahaya. Lalu disusul dengan sebuah suara yang bergema. Masuk ke gerbang sisi kanan untuk meninggalkan surga pembunuhan. Dan masuk ke gerbang sisi kiri untuk melanjutkan surga pembunuhan tingkat kedua, yang dikenal sebagai surga dewa pembunuh. Ucap suara bergema itu. Diiringi dengan suara itu, energi pembunuh telah meresap dari bawah platform. Dan energi pembunuh yang seperti kabut tebal ini menyelimuti kerumunan orang dari segala arah. Tidak banyak waktu bagi semua orang untuk memilih. Setelah gerbang surgawi dibuka, ratusan orang memilih sisi kanan dan dengan tegas meninggalkan surga pembunuhan. Meskipun keberuntungannya sangat besar, tetapi tingkat kematiannya jauh lebih besar. Dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup telah mencapai batasnya, sehingga kebanyakan dari mereka akan memilih untuk menyerah. Ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki setelah memasuki surga pembunuhan. Aku tidak tahu seberapa berat surga dewa pembunuh tingkat 2 ini. Gumam Xiaoyan berdiri di depan gerbang surgawi. Sejauh yang aku tahu ada 3 tingkat surga pembunuhan, yaitu surga pembunuhan, surga dewa pembunuhan, dan surga pembantaian dewa. Tentu saja tingkat bahayanya juga akan meningkat. Ucap suara itu yang ternyata adalah Zuo Tianlu. Xiaoyan memandang Zuo Tianlu yang mendekat sebelum mengangguk. Dia hanya tahu sedikit tentang surga pembunuhan. "Apakah kamu akan pergi ke surga dewa pembunuhan?" tanya Xiaoyan. Zuo Tianlu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Berdasarkan kekuatanku, pergi ke surga dewa pembunuhan tidak diragukan lagi mencari kematian. Meskipun aku telah mendapatkan batu giok makam kuno, tetapi itu tidak berarti bahwa kita adalah yang terkuat di antara banyak tim ini. Dan ada beberapa yang lebih kuat bersembunyi di dalamnya. Jelas bahwa mereka tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Tujuannya adalah untuk memasuki surga pembunuhan tanpa kesalahan dan tidak ingin ada kesalahan. Adapun aku, hahaha, surga dewa pembunuhan memang sangat menggoda. Tetapi kita harus memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Dapat keluar dari surga pembunuhan hidup-hidup sudah merupakan keberuntungan besar bagiku. Lalu bagaimana denganmu? Kemana kamu akan pergi? Tanya Zuo Tianlu. Tujuanku belum tercapai.
Jadi aku akan pergi ke surga dewa pembunuhan. Ucap Xiaoyan menjawab dengan sederhana. Mata Zuo Tianlu sedikit menyipit. Dia sudah menebak jawaban Xiaoyan, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini energi pembunuh dengan cepat menyebar, dan sebagian besar orang telah pergi. Hanya sejumlah kecil orang yang memilih untuk memasuki surga dewa pembunuh tingkat kedua. Aku tidak tahu nama Tuan. Jika Tuan memiliki kesempatan di masa depan, Tuan bisa pergi ke alam Tianheku. Aku berjanji akan memperlakukan Tuan sebagai tamu terhormat. Ucap Zuo Tianlu tahu bahwa Xiaoyan jelas bukan orang biasa, dan latar belakangnya pasti tidak sederhana. Namaku adalah Xiaoyan. Terima kasih atas tawarannya. Jika aku memiliki kesempatan itu, tentu saja aku akan berkunjung ke alam Tianhe. Ucap Xiaoyan tersenyum. Satu hal lagi yang perlu diketahui Tuan Xiaoyan. Kelompok Dongseng Jie semuanya tewas di tangan Anda. Qian Sui adalah salah satu kultivator kunci di alam Dongseng Jie. Kupikir alam Dongseng Jie pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ucap Zuo Tianlu memperingatkan. Di tempat surga pembunuhan ini, apakah mereka masih akan menyelidiki kematian mereka? Tanya Xiaoyan. Secara logika surga pembunuhan tidak akan mengungkapkan berita apapun. Itu karena di surga pembunuhan, semua eksistensi yang tewas dalam pertempuran adalah sukarela. Dan seharusnya tidak ada keluhan atau ketidakpuasan. Tapi ini hanya dalam teori. Jika itu terbunuh di tempat tersembunyi, mungkin masalah ini tidak akan panjang. Tetapi Anda membantai mereka di bawah pengawasan semua orang. Banyak diantaranya adalah teman alam Dongseng Jie. Dan mereka yang mengetahuinya pasti akan memberitahu eksistensi kuat yang memiliki hubungan baik dengan Qian Sui. Ucap Zuo Tianlu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak atas peringatanmu. Ucap Xiaoyan mengangguk. Baiklah, energi pembunuhan telah datang. Sudah waktunya bagi kami pergi. Dan berharap yang terbaik untuk Tuan Xiaoyan. Ucap Zuo Tianlu menangkupkan tangannya pada Xiaoyan. Xiaoyan juga menangkupkan tangannya sebagai balasan. Zuo Tianlu menyadari bahwa Xiaoyan merupakan karakter yang sangat luar biasa. Jadi dia memilih untuk berteman daripada permusuhan. Adapun Xiaoyan, dia tidak memiliki permusuhan terhadap Zuo Tianlu. Lagi pula lebih baik memiliki satu teman lagi daripada satu musuh tambahan. Setelah Zuo Tianlu selesai berbicara, dia memimpin timnya ke gerbang surgawi sisi kanan. Baik, ayo pergi juga. Ucap Xiaoyan kepada Lei Ji dan Wu Zhen. Energi pembunuhan telah menyebar dan akan segera menutupi seluruh plafon mengambang. Ada banyak orang yang terluka parah di plafon. Mereka yang tidak memiliki kunci roh dan kartu roh akan tewas diselimuti energi pembunuhan. Mata mereka menjadi merah dan mereka perlahan-lahan berdiri, berubah menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh. Baik Lei Ji dan Wu Zhen sedikit mengangguk. Xiaoyan membagikan kunci roh dan kartu roh kepada Lei Ji dan Wu Zhen, serta avatar leluhur iblis kuno di cincin ruang angkasa. Mereka bertiga berjalan menuju ke gerbang surgawi di sebelah kiri. Pada dasarnya tidak mungkin terjadi kesalahan apapun pada saat ini. Tetapi pada saat ini baik Xiaoyan, Lei Ji dan Wu Zhen menoleh dan melihat lusinan orang muncul dari energi pembunuh. Mereka mendatangi ketiganya dengan niat membunuh. Ayo masuk, teriak Xiaoyan. Mereka bertiga segera bereaksi dan berlari ke gerbang surgawi sisi kiri dengan kecepatan tercepat. Saat ketiganya mendekati gerbang surgawi, sesosok hitam kurus muncul entah dari mana. Sosok ini mengenakan jubah hitam serta topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Hal yang mengejutkan bahwa sosok kurus ini dapat berkeliaran dengan bebas di tengah energi pembunuh. Menghadapi ketiga sosok Xiaoyan yang melarikan diri ini, sosok kurus bertopeng itu mengangkat tangannya. Jaring besar turun dari langit menyelimuti ketiga Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo masuk, teriak Xiaoyan. Mereka bertiga segera bereaksi dan berlari ke gerbang surgawi sisi kiri dengan kecepatan tercepat. Saat ketiganya mendekati gerbang surgawi, sesosok hitam kurus muncul entah dari mana. Sosok ini mengenakan jubah hitam serta topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Hal yang mengejutkan bahwa sosok kurus ini dapat berkeliaran dengan bebas di tengah energi pembunuh. Menghadapi ketiga sosok Xiaoyan yang melarikan diri ini, sosok kurus bertopeng itu mengangkat tangannya. Jaring besar turun dari langit menyelimuti ketiga Xiaoyan. Api di tubuh Xiaoyan meletus secara langsung dan lautan api yang dibentuk oleh api abadi menyapu jaring besar, membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Saat berikutnya sosok Lei Ji secepat guntur dan dengan kilatan gunturnya sebuah tinju meraung ke arah sosok kurus bertopeng. Dengan suara teredam, sosok kurus itu terhempas ke belakang oleh pukulan Lei Ji. Setelah menstabilkan tubuhnya, sosok itu membentuk segel tangan dan energi pembunuhan di sekitarnya melonjak lebih cepat. Pertempuran ini mengejutkan mereka yang tidak pergi.
Energi pembunuhan yang melonjak segera membuat mereka menjadi boneka yang terinfeksi energi pembunuh. Dan mereka menjadi tak terkendali ketika menyerang ketiga Xiaoyan. Hal yang mengejutkan bahwa pengontrolnya adalah sosok kurus berjubah hitam yang mengenakan topeng ini. Siapa dia? Mengapa dia memiliki kontrol atas energi pembunuhan? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Sosok kurus bertopeng itu tertawa aneh dan energi pembunuhan melonjak gila-gilaan. Benar-benar menyelimuti ketiga Xiaoyan dalam sekejap. Untungnya ketiga Xiaoyan sudah mempelajari segel pembunuh dan bisa bertahan dalam jangka waktu pendek. Namun wajah Xiaoyan suram. Jelas bahwa orang ini ingin membunuh mereka bertiga. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menyelidiki identitas orang misterius ini. Masalah terpenting sekarang adalah memasuki gerbang surgawi sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu mereka terinfeksi oleh energi pembunuhan, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu akan sia-sia. Leji, cepat bawa Wuzen masuk ke gerbang surgawi. Aku akan menundanya. Kamu jangan khawatir. Aku punya inti api dan aku bisa melawan energi pembunuhan ini lebih lama darimu. Teriak Xiaoyan. Situasinya sangat krisis. Selain masalah energi pembunuhan, ada juga para boneka yang mengaum dengan gila-gilaan ke arah ketiganya. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan nyala api menyapu ke sekeliling menghempaskan banyak sosok. Di sisi lain, Leiji tidak berbicara omong kosong. Dia membawa Wuzen bergegas ke gerbang surgawi. Dan saat ini energi pembunuhan benar-benar menyelimuti seluruh udara. Di bawah energi pembunuhan ini tidak ada jalan keluar bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup. Untungnya Xiaoyan memiliki dukungan dari segel pembunuhan dari inti api. Jadi dia bisa menahannya untuk waktu yang singkat di dalam energi pembunuhan. Tapi itu hanya perlawanan jangka pendek dan dia harus pergi dari sini sebelum terinfeksi energi pembunuh. Mata Xiaoyan sedingin es. Dia mengulurkan kedua tangannya. Tangan kirinya adalah api hitam dari api abadi. Dan tangan kanannya adalah api ungu dari api iblis. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika menggabungkan keduanya menjadi Angry Buddha Lotus Flame. Di sisi lain, sosok Leiji dan Wuzen sudah bergegas ke gerbang surgawi sebelah kiri. Adanya mereka tidak dihentikan oleh sosok itu. Jelas tujuannya adalah untuk membunuh Xiaoyan. Ketika keduanya melewati gerbang surgawi, Leiji berbalik dan siap untuk membantu Xiaoyan. Tetapi ketika Leiji berbalik, dia mendapati bahwa sudah tidak ada gerbang surgawi di belakangnya. Saat ini mereka datang ke tempat aneh lainnya. Jelas setelah masuk ke sini mereka tidak bisa keluar lagi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bajingan! Ucap Leiji yang selalu tenang juga menjadi sangat marah. Telapak tangannya yang putih mengepat dan lengannya gemetar tak terkendali. Terlihat bahwa Leiji sangat cemas saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Xiaoyan dalam bahaya besar. Ucap Wuzen juga menunjukkan kecemasan. Dia mengikuti Xiaoyan begitu lama. Kekaguman Wuzen pada Xiaoyan telah lama menghapus keterasingannya. Dan ketika Xiaoyan meminta Leiji untuk melindunginya pergi, benar-benar membuat Wuzen tersentuh. Pada saat ini keduanya menunggu dengan cemas. Setelah sebatang dupa berlalu, suara Xiaoyan masih belum muncul. Leiji menjadi semakin gugup dan butir-butir keringat sudah menutupi dahinya. Wuzen juga mondar-mandir dengan gugup. Tetapi keduanya tahu bahwa kecemasan mereka tidak akan berguna saat ini. Sampai waktu yang lama berlalu, hati Leiji bergetar dan firasat buruk muncul di hatinya. Bajingan, jika itu diletakkan di masa lalu, apalagi surga pembunuhan keparat ini. Bahkan seluruh tingkat surga pembunuhan akan musnah dalam sekejap. Teriak Leiji mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Wuzen juga terlihat jelek. Bunuh, ucap Leiji dengan satu kata. Dan arti membunuh memenuhi tubuhnya. Dia benar-benar menjadi gila tak terkendali. Niat membunuh ini mengejutkan Wuzen yang berada di samping. Ayo keluar secara paksa, ucap Leiji berkata dengan dingin. Pada saat ini suara hembusan nafas terdengar tidak jauh dari mereka berdua. Baik Leiji maupun Wuzen memfokuskan mata mereka ke arah suara itu. Dari jauh mereka dapat melihat sesosok duduk bersila. Tubuhnya banyak jejak darah dan nafasnya lemah. Tuan Muda Xio, ucap terkejut Wuzen. Keduanya buru-buru datang ke sisi Xiaoyan yang terluka parah. Xiaoyan menutup matanya dengan erat dan avatar iblis kuno keluar dari cincin ruang angkasanya lagi. Setelah itu Xiaoyan yang terluka parah memasuki cincin ruang angkasa untuk menyembuhkan lukanya. Hampir saja mati, ucap avatar Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyerang kita? Tanya Leiji. Aku tidak tahu, tapi sosok itu dapat bergerak dengan bebas di dalam energi pembunuhan. Dan dia bahkan bisa mengendalikan boneka pembunuh. Artinya kemungkinan besar orang ini berasal dari surga pembunuhan. Ucap Xiaoyan. Berasal dari surga pembunuhan, ucap terkejut Wuzen. Mengapa orang dari surga pembunuhan ingin melenyapkan kita secara pribadi? Ucap Leiji juga mengerutkan kening. Tapi itu masih belum sepenuhnya dikonfirmasi.
Orang itu langsung dibunuh olehku dan tidak ada cara untuk melacak jiwanya. Bagaimanapun aku tidak punya banyak waktu untuk bertarung di medan energi pembunuhan. Dan tubuh asliku terluka parah karena terlalu lama berada di atmosfer pembunuhan. Sekarang aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa waktu untuk pulih. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi suram. Di surga dewa pembunuhan ini musuh yang akan dia temui pasti lebih kuat. Apalagi avatarnya tidak dapat bertarung dengan enteng. Jelas merupakan berita yang sangat buruk bahwa tubuh asli Xiaoyan terluka parah. Saat ini mereka bertiga berdiri di dalam hutan. Dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat tua. Tetapi pada saat ini suara angin kencang terdengar. Yang langsung membuat ketiganya menoleh dengan tajam ke arah suara itu. Cepat menjauh, teriak Xiaoyan. Terlihat sesosok besar melompat tinggi dari kejauhan, membawa batu besar seperti gunung dan melemparkannya dengan kasar ke arah ketiganya. Mereka bertiga mengelak dengan kecepatan cepat dan batu besar itu mendarat mengguncang tanah. Sosok besar yang menyerang mereka adalah kera iblis berkepala 3. Kera iblis berkepala 3 itu menggerakkan tubuhnya yang besar menuju kelompok Xiaoyan. Tidak hanya itu, di belakang ketiganya seekor ular piton raksasa berkepala 2 juga muncul menuju kelompok Xiaoyan. Menghembuskan udara sedingin es di satu mulut dan gelombang api yang membakar di mulut lainnya. Keduanya menyerang ketiga Xiaoyan di tengah. Leiji dan Wuzhen saling memandang dan masing-masing memblokir dua binatang iblis ini. Target Leiji adalah kera berkepala 3. Menghadapi serangan Leiji, tinju besar yang seperti gunung dibanting dengan keras. Namun dengan kecepatan Leiji dia dapat menghindarinya dengan satu gerakan. Lalu bergerak lagi menghantam satu kepala sisi kiri kera iblis. Setelah itu Leiji menunjukkan jarinya dan cahaya guntur berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dua kepala lainnya. Leiji terus membombardirnya sampai kera iblis berkepala 3 itu jatuh ke tanah dengan tubuh terbakar. Dan pada akhirnya kera iblis berkepala 3 ini mati secara tragis dengan kepulan asap hijau. Di sisi lain Wuzhen juga berjuang melawan piton berkepala 2 untuk waktu yang lama sebelum membunuhnya. Setelah membunuh dua binatang buas ini, jantung mereka bersinar dengan cahaya merah. Kemudian cahaya merah ini melayang dengan sendirinya berubah menjadi dua kristal merah di atas mayat. Melihat ini Leiji mengangkat tangannya menyedot dua kristal merah ke telapak tangannya. Hah? Ini sebenarnya mengandung sumber energi yang agung, ucap terkejut Leiji. Dia kembali ke sisi Xiaoyan kemudian menyerahkan kristal merah itu kepadanya. Setelah menerima kristal merah ini mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kristal merah ini memang mengandung sumber energi yang kaya. Ayo pergi dari sini. Masih ada beberapa aura di sekitar kita yang dengan cepat mendekat. Kita harus bersembunyi untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan. Leiji dan Wuzhen menganggukkan kepalanya lalu mereka menghilang dari tempat tandus ini. Tidak lama setelah ketiganya pergi, beberapa binatang buas datang satu demi satu. Jelas Xiaoyan telah menjadi sasaran mereka. Adapun mengapa, Xiaoyan masih tidak mengetahuinya. Setelah memasuki tempat ini tidak ada aturan yang dijelaskan. Artinya tidak ada aturan sama sekali di sini dan bertahan hidup adalah satu-satunya aturan. Scene berganti di luar surga pembunuhan. Pada saat ini sosok Chao Ge mengerutkan keningnya saat berkata, Zhao Tai, jika kamu membantuku aku akan memberimu sejumlah keterampilan bertarung tingkat atas, ucap Chao Ge. Chao Ge, aku tidak memiliki kekuatan dan tidak berani melakukan hal ini. Mengapa kamu tidak langsung menemui Dewa Diping? Dia bertanggung jawab atas surga pembunuhan. Jika itu Dewa Diping akan sangat mudah baginya untuk membunuh beberapa orang, ucap orang tua yang bernama Zhao Tai. Ini adalah keluhan pribadiku. Diping dan aku tidak memiliki hubungan yang baik. Jadi aku hanya bisa mengganggumu, ucap Chao Ge. Aku sudah mencoba yang terbaik dan aku juga kehilangan salah satu bawahanku. Jika masalah ini ditemukan maka reputasi surga pembunuhan akan rusak, ucap Zhao Tai menunjukkan ekspresi khawatir. Lupakan saja. Itu memang memalukan bagimu. Karena ini masalahnya biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengirim kita memasuki surga dewa pembunuhan, ucap Chao Ge. Ekspresi Zhao Tai langsung terkejut ketika dia mendengar ini. Jelas untuk memasuki surga pembunuhan harus melewati penyaringan tingkat pertama sebelum memasuki tingkat kedua. Dan menerobos secara langsung adalah tindakan yang melanggar aturan. Tetapi pada saat ini sebelum Zhao Tai menolak, dia melihat gulungan keterampilan bertarung di tangan Chao Ge. Ini adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Kamu harus memahami bobotnya. Dengan gulungan keterampilan bertarung ini, secara alami kekuatan tempurmu akan langsung meningkat ke level yang lebih tinggi, ucap Chao Ge. Melihat gulungan kuno di tangan Chao Ge, ekspresi suram di wajah Zhao Tai berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan mata cemerlang.
Jelas dia langsung tergerak oleh godaan ini. Setelah berjuang di dalam hatinya, tangan Zhao Tai perlahan meraih gulungan kuno dari tangan Chao Ge. Ingat, kamu harus merahasiakan masalah ini untukku. Jangan memberitahu siapapun, terutama Diping, ucap Chao Ge. Zhao Tai menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia memimpin mereka berempat menghilang dari pavilion dan menggunakan beberapa cara khusus untuk secara paksa mengirim keempatnya ke surga dewa pembunuh. Di suatu tempat surga dewa pembunuhan, 4 sosok perlahan muncul dari ruang spasial. Chao Ge memandangi tanah tandus ini dengan senyum tipis di wajahnya. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri lagi, ucap Chao Ge. Wu Tai dan Zuo Qiu di belakangnya sangat bersemangat. Sudut mulut mereka juga terangkat dan ekspresi mereka sedikit ganas. Kalian berdua cari secara terpisah. Segera beritahu jika kalian menemukannya, ucap Chao Ge. Kalimat ini langsung merubah wajah Wu Tai dan Zuo Qiu menjadi keterkejutan. Dewa Chao Ge, orang ini tidak biasa. Bahkan jika kita menemukannya, kita tidak akan menjadi lawannya. Ucap Wu Tai dan Zuo Qiu masih memiliki bayangan psikologis pada avatar leluhur iblis kuno. Apa yang kamu takutkan? Aku menyuruhmu mencarinya, tidak untuk membunuhnya. Kamu hanya perlu memberitahuku ketika kamu menemukannya, ucap Chao Ge mendengus dingin. Wu Tai dan Zuo Qiu tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Setelah selesai berbicara, keduanya berbalik arah satu sama lain. Sosok cantik Zhao Yu juga ingin mengikuti keduanya. Tetapi Chao Ge mengelurkan tangannya dan meraih ke pinggangnya. Ikut di belakang kakak. Di sini sangat berbahaya. Yang terbaik adalah tetap bersamaku, ucap Chao Ge. Zhao Yu segera cemberut, seolah-olah dia lelah dengan sikap kakaknya yang terlalu memanjakannya. Namun Zhao Yu tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk dengan patuh mengikuti Chao Ge. Xin kembali ke kelompok Xiaoyan. Ketiga Xiaoyan terus berjalan melalui hutan dan masih ada beberapa binatang buas yang menyerang mereka selama periode itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, serangan ini secara bertahap mulai berkurang. Dan mereka bertiga bisa istirahat sebentar. Di cincin ruang angkasa, sosok asli Xiaoyan akhirnya pulih setelah mengkonsumsi beberapa pil penyembuhan. Baru kemudian dia bergegas keluar dari cincin ruang angkasa dan mengganti avatarnya yang memasuki cincin. Apakah kamu sudah pulih? Tanya Lei Ji. Ya, untungnya tidak ada kerusakan fatal, ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, beberapa sosok muncul dari hutan yang gelap. Akhirnya menemukannya, ucap pemimpin itu menatap ketiga Xiaoyan dengan senyum ganas. Oh, sepertinya kalian disengaja mencari kami, ucap Xiaoyan. Tidak hanya mencarimu, tetapi datang untuk memenggal kepalamu, ucap pemimpin itu dengan dingin. Sebelum membunuh kita, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan? Apa alasanmu untuk melakukannya? Tanya Xiaoyan. Hahaha, kamu sudah membantai kelompok dari Dongseng Jie. Jadi aku di sini untuk melakukan hal yang sama untukmu, ucap pemimpin itu menatap Xiaoyan. Kalau begitu terima kasih sudah memberitahuku, ucap Xiaoyan tersenyum. Apakah ada yang lucu? Ucap pemimpin itu mengerutkan kening. Tidak ada yang lucu, ucap Xiaoyan. Dongseng Jie dan kuil Chang Yuko adalah teman lama. Dan Qian Sue juga temanku. Aku harus membalaskan dendamnya, ucap pria itu berkata dengan dingin. Itu masuk akal. Tetapi dari apa yang aku lihat, kalian tidak lebih kuat dari pasukan Dongseng Jie, ucap Xiaoyan. Benarkah? Tentu saja kuil Chang Yuko bukan satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan Dongseng Jie. Semuanya, keluarlah, ucap pria itu bertepuk tangan. Setelah berbicara, terlihat dua tim lain muncul dari dua sisi. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka adalah elit yang kuat. Jangan biarkan dia lolos, ucap pria itu. Aura dewa bintang 7 tahap menengah meletus dari tubuhnya dengan fondasi 30 juta dauki di meridiannya. Pada saat yang sama, dua tim lainnya yang dipimpin oleh 2 orang juga mengungkapkan aura mereka. Keduanya telah mencapai dewa bintang 7 tahap awal dengan fondasi 20 juta dauki di meridiannya. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat berkata, 1 dewa bintang 7 di tahap tengah dan 2 dewa bintang 7 di tahap awal. Operasi ini hanya bisa dianggap kelas rendah, ucap Xiaoyan. Hahaha, menarik. Dilihat dari auramu, sepertinya kamu baru saja dipromosikan ke tingkat dewa bintang 6. Lalu apa yang kamu sombongkan? Ucap pria itu tertawa. Apakah kalian tidak memeriksanya sebelum datang ke sini? Tanya Xiaoyan. Tentu saja aku mendengar bahwa kamu memiliki metode rahasia. Tetapi meskipun demikian, sekarang 3 tim telah mengepungmu. Apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang? Ucap pria itu mencibir.
Jawaban ini membuat Xiaoyan memiliki tebakan bahwa mereka datang ke sini bukan untuk membalaskan dendam Dong Sengjie. Jika itu masalahnya, mustahil bagi mereka untuk tidak mengerti kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini seharusnya berasal dari sekte surga pembunuhan lainnya. Mereka tidak tahu pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Jadi mereka tidak takut dan masih melihat Xiaoyan dengan kekuatan yang dangkal. Ayo kita lakukan, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo kita lakukan, ucap Xiaoyan. 3 tim dengan total lebih dari selusin orang itu langsung menggerakkan tubuh mereka mengepung Xiaoyan. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Kamu bahkan tidak memiliki dewa bintang 7 di sisimu, ucap pria itu. Wuzhen, lindungi dirimu, ucap Xiaoyan memperingatkan. Wuzhen sedikit mengangguk. Pada saat ini pria dengan kekuatan dewa bintang 7 tahap menengah itu membentuk segel tangan. Dia berkata, Raja Harimau pembunuh dewa, bunuh dia untukku, teriak pria itu. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Harimau perlahan-lahan memadat di depannya, meraung ke arah Xiaoyan kemudian menerkamnya dengan satu lompatan. Kelima jari Xiaoyan mengepal dengan nyala api yang melapisinya dan menghantam Raja Harimau tepat di depannya. Suara teredam terdengar dan Raja Harimau itu langsung runtuh berserakan. Metode semacam ini tidak dilakukan lagi hanya lelucon di hadapan Xiaoyan. Di sisi lain, ekspresi pria itu menjadi suram. Dia tidak berharap serangannya akan sangat rentan di bawah pukulan Xiaoyan. Dengan tingkat kekuatan ini, aku rasa balas dendam impulsif bukanlah langkah yang bijak, ucap Xiaoyan tertawa. Sementara itu, 2 tim lainnya juga mulai menyerang bersama-sama. Tatapan dingin melintas di mata Leji dan cahaya gemuruh keluar di ujung jarinya. Jari guntur, bom, ucap Leji. Kilatan guntur menembak beberapa sosok yang bergegas mendekat, yang langsung menjatuhkan mereka ke tanah dengan luka bakar. Adegan ini membuat pemimpin tim Dewa Bintang 7 tahap awal itu menatap Leji dengan marah, lalu menginjakkan telapak kakinya dan meraung ke arah Leji seperti cangkang. Leji juga melakukan bagiannya. Sosoknya yang cantik melesat ke depan menyambut pria itu. Kedua sosok saling bertabrakan di udara. Namun tidak berlangsung lama sebelum pria itu melesat ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Adapun Wuzhen, dia tampak sedikit menyedihkan melawan Dewa Bintang 7 lainnya. Namun sebelum dia jatuh ke dalam situasi kerugian, sosok cantik Leji muncul tepat di depannya. Di sisi lain, pertempuran antara Xiaoyan melawan pria Dewa Bintang 7 tahap menengah juga semakin intens. Wajah pria itu menunjukkan ekspresi ganas, sementara wajah Xiaoyan masih datar. Daoki emas meletus dari tubuh pria itu kemudian memadat menjadi plafon besar berwarna emas. Dengan dentuman sonik, plafon emas yang tercipta dari Daoki menyapu ke arah Xiaoyan. Wajah pria itu penuh percaya diri ketika melihat Xiaoyan yang tidak berniat menghindar. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Dewa Bintang 6 untuk mengambil plafon pembunuh dewaku, ucap pria itu mencibir. Detik berikutnya plafon emas menghantam Xiaoyan dengan keras. Namun plafon itu segera berhenti dan terdengar suara klik. Saat berikutnya retakan semakin jelas dan pada akhirnya pecah, mengungkapkan sosok Xiaoyan melesat lurus ke arah pria itu. Melihat ini, kepercayaan diri di wajah pria itu langsung berubah menjadi kepanikan. Tanpa ragu lagi dia membalikkan tubuhnya berniat untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini pupil mata Xiaoyan berputar liar. Yao Beng, teriak Xiaoyan. Cahaya yang menyilaukan meletus dan beberapa orang di sekitarnya tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Saat pria itu sadar kembali, dia melihat sosok Xiaoyan sudah berdiri di depannya. Sebelum pria itu bisa berbicara, Xiaoyan menggunakan 5 jarinya menembus jantung pria itu. Pria itu memuntahkan seteguk darah besar. Meskipun tingkat luka ini tidak bisa membunuh keberadaan Dewa Dao, tetapi jantung adalah esensinya. Vitalitasnya mengalir keluar. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, maka tubuhnya akan layu dan pada akhirnya bisa mati. Datang dengan agresif, pergi dengan terburu-buru. Ini sangat tidak masuk akal, ucap Xiaoyan. Tuan, tolong maafkan aku, ucap pria itu segera memohon belas kasihan. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang tidak bersalah seperti itu, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Tuan, aku memiliki beberapa berita penting untuk ditukar dengan nyawaku. Aku harap Tuan bisa mengampuniku, ucap pria itu terus memohon. Kalau begitu kamu harus memberitahuku informasi yang sepadan dengan nyawamu. Kalau tidak, aku akan membuat kepalamu pecah, ucap Xiaoyan. Kami tahu binatang kuno, ucap pria itu. Binatang kuno? Aku tidak tertarik dengan ini.
Aku khawatir informasi ini tidak akan menyelamatkan hidupmu. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara, nyala api hitam melonjak keluar dari jarinya. Melihat ini, pria itu menggigil ketakutan. Dia bisa merasakan ketakutan mengerikan yang terpancar dari nyala api ini, yang setidaknya bisa membuatnya menjadi abu dalam sekejap. Tunggu sebentar, di surga dewa pembunuhan ini binatang buas adalah harta karun. Ada kristal sumber energi di dalam binatang buas. Semakin kuat binatang itu, semakin kuat kristal sumber energinya. Dikatakan bahwa kristal sumber energi dari binatang kuno dapat meningkatkan fondasi Doki jutaan. Ucap pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Oh, apakah seperti ini? Ucap Xiaoyan mengeluarkan kristal sumber energi yang diperoleh dari kera iblis dan ular sanca. Ini hanyalah kristal sumber energi dari binatang buas biasa. Secara alami tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas kuno. Ucap pria itu melirik kristal merah di tangan Xiaoyan. Kupikir tidak akan lama sebelum aku bisa mengetahuinya sendiri berita semacam ini, yang tidak cukup menyelamatkan hidupmu. Ucap Xiaoyan masih tampak tidak puas, dan ekspresi pria itu menjadi lebih jelek. Katakan padaku, bagaimana Tuan bisa mengampuniku? Ucap pria itu semakin pucat. Apakah kamu benar-benar di sini untuk membalaskan dendam pasukan Dongseng Jie? Tanya Xiaoyan. Inilah yang paling ingin diketahui Xiaoyan. Logikanya di surga dewa pembunuhan sama sekali tidak masuk akal untuk memilih membalaskan dendam pihak lain. Pria yang ditanyai juga berhenti sebentar. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Tidak, Tuan, kami hanya dihasut. Ucap pria itu akhirnya mengaku. Lalu siapa yang menginstruksikanmu? Jika kamu menjelaskan dengan jujur, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Ucap Xiaoyan. Istana Ular Tank. Ucap pria itu mengatakan nama yang tidak dikenal Xiaoyan. Istana Ular Tank? Tanya Xiaoyan tampak bingung. Dia belum pernah mendengar nama klan ini, apalagi permusuhan dengan mereka. Mengapa mereka memintamu untuk membunuhku? Tanya Xiaoyan. Kami tidak tahu persis mengapa. Mereka menawarkan perintah hadiah, dan kami juga dibujuk oleh mereka. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Ucap pria itu. Dari alam mana Istana Ular Tank ini? Tanya Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, Istana Ular Tank merupakan kekuatan yang relatif misterius. Mereka menerima hadiah, tetapi mereka juga akan mengeluarkan hadiah. Mereka tersebar di banyak alam. Adapun di alam mana mereka berasal, aku tidak tahu. Ucap pria itu. Xiaoyan sedikit mengerinyet. Dengan cara ini, seseorang menawarkan hadiah kepada ular Istana Tank untuk membunuhnya. Dan kemudian ular Istana Tank mengeluarkan hadiah untuk membuat Xiaoyan menjadi sasaran kritik publik. Jika demikian, diperkirakan mereka yang mengetahui hadiah itu akan langsung menyerang Xiaoyan. Tuan, bisakah aku pergi? Ucap pria itu perlahan berdiri. Belum. Ucap Xiaoyan menatap pria itu dengan senyum tipis di wajahnya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Ucap pria itu berkata tanpa daya. Lagi pula kalian masih menyebabkan kerugian tertentu bagi kami. Khususnya kepada ketiga pemimpin tim ini, masing-masing dari kalian harus mengeluarkan 1 miliar pilki ilahi sebagai kompensasi. Ucap Xiaoyan. Pria itu menatap Xiaoyan dengan senyum masam. Namun dia tidak berani menolak ketika mengeluarkan 1 miliar pilki ilahi dari cincin penyimpanannya. Dua pemimpin tim lainnya yang terluka oleh Legend juga mengeluarkan 1 miliar pilki ilahi. Dua tim Dewa Bintang 7 tahap awal itu menangkupkan tangan kepada Xiaoyan dan pergi dengan kecepatan tercepat. Pria yang dikalahkan Xiaoyan juga berdiri dan tampak cemas setelah melihat kedua tim pergi. Mau kemana kamu? Mengapa kamu tidak membawa kami ke tempat di mana binatang kuno yang kamu katakan? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, pria itu tiba-tiba menunjukkan kepahitan. Mungkinkah binatang kuno yang kamu katakan itu bohong? Ucap Xiaoyan menatapnya dalam-dalam. Baiklah, akan aku tunjukkan. Tapi sebelum berangkat, bisakah Tuan memberiku waktu untuk memulihkan cederaku? Ucap pria itu tersenyum kecut. Xiaoyan meremas dagunya kemudian mengangguk. Singkatnya, setelah sekian lama, luka pria itu pada dasarnya pulih dan mereka pun melakukan perjalanan. Kemana kita pergi dan seberapa kuat binatang kuno itu? Tanya Xiaoyan. Ke lembah es. Kekuatan binatang kuno ini setidaknya sebanding dengan Dewa Bintang 8. Aku juga ingin memperingatkan Anda. Pergi ke lembah es sangat beresiko. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan binatang kuno tingkat ini jika tidak bersatu dengan orang yang lebih kuat. Bahkan jika godaannya cukup besar, tetapi kerugiannya juga tidak kalah menakutkan. Ucap pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, mari kita melihatnya dulu. Bagaimanapun ini adalah binatang kuno. Sangat disayangkan jika menyerah begitu saja. Jika seperti yang kamu katakan, semakin
Semakin kuat binatang kuno ini, maka semakin kuat kristal energinya. Apakah itu benar? Ucap Xiaoyan. Pria itu sedikit mengangguk. Pada saat ini Xiaoyan sudah mulai peduli dengan perburuan kristal energi. Perjalanan ini hampir membutuhkan waktu 1 hari sebelum tiba ke tempat tujuan. Namun sebelum mencapai lembah es, beberapa tim lainnya muncul menghalangi jalan kelompok Xiaoyan. Menarik, bagaimana mereka bisa menemukan saya? Ucap Xiaoyan melihat banyak sosok yang muncul di sekitarnya. Itu adalah klan ular melonjak. Setelah mereka memasuki tempat ini, mereka akan melepaskan ular melonjak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini mereka bisa menemukan lokasi Anda. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap pria itu tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa dia terpaksa terikat dengan nasib Xiaoyan. Sialan, bahkan alam Feng Lin juga ada di sini. Pemimpin mereka bernama Feng Jiu. Orang ini lebih kuat dariku. Dikatakan bahwa dia memiliki 40 juta fondasi Daoqi dan kekuatannya cukup ganas. Ucap pria itu lagi. Seberapa jauh kita dari lembah es? Tanya Xiaoyan. Tepat di belakang pegunungan ini. Kita sudah hampir tiba. Ucap pria itu. Aku punya ide yang tidak layak. Ayo kita kabur. Ucap Xiaoyan. Hah? Tanya pria itu dengan curiga. Tetapi ketika pria itu bereaksi, dia mendapati bahwa 3 Xiaoyan telah berubah menjadi pelangi panjang yang melarikan diri di kejauhan. Sial, ucap pria itu buru-buru mengejar dari belakang. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Ucap sang pemimpin yang terkuat di antara 2 tim ini. Dan orang yang berbicara adalah Feng Jiu. Ketika bergerak semakin dalam, suhu di sekitarnya turun tajam dan segala sesuatu di depannya bersalju. Di bagian depan sudah hamparan putih yang luas. Sepertinya ini adalah lembah beku yang disebutkan pria itu. Segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh lapisan es dan semuanya menjadi dunia salju. Sosok Xiaoyan dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka terus bergerak ke depan menuju lembah es. Adapun pria di belakang Xiaoyan, dia memiliki ekspresi murah. Semua orang dengarkan aku. Ada binatang kuno di depan. Jika kamu melangkah lebih jauh lagi, kamu akan memasuki wilayahnya. Ucap pria itu berteriak keras. Membiarkan banyak sosok yang mengejarnya mendengar kata-katanya. Pria itu awalnya berpikir bahwa nama binatang kuno akan menakuti semua orang, sehingga mereka tidak berani mengejarnya. Tanpa diduga bahwa pemimpin yang bernama Feng Jiu semakin cepat dan semakin cepat di belakangnya. Pelarian Xiaoyan memberi petunjuk kepada semua orang bahwa Xiaoyan pasti tidak cukup kuat untuk melarikan diri. Setelah maju untuk jarak tertentu, bayangan besar samar-samar terlihat di kabut es, diikuti dengan raungan yang mengguncang bumi. Segera terjadi longsor salju karena raungan itu. Melihat ini, setiap orang masing-masing menggunakan Daoqi mereka untuk menahan dampak longsor salju. Kabut es menutupi segalanya. Setelah beberapa saat, kabut es berangsur-angsur menjadi tenang. Tetapi ketika mereka mencari kelompok Xiaoyan, mereka menemukan bahwa kelompok Xiaoyan sudah menghilang dalam kabut salju. Bahkan aura mereka tidak dapat dirasakan. Tepat ketika semua orang tidak bereaksi, mereka melihat kilatan api melesat dan bergerak menuju bayangan besar di ujung jauh. Saat berikutnya, nyala api warna-warni membumbung ke langit. Bayangan besar itu bergetar dan sekali lagi mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan sonik yang mengguncang bumi meletus lagi. Tetapi kali ini semua orang melihat duri es yang tak terhitung jumlahnya melesat. Mereka buru-buru melepaskan Daoqi mereka membentuk pelindung tirai tipis di depan, menahan serangan duri es yang tak terhitung jumlahnya ini. Wajah orang-orang yang dipimpin Feng Jiu menjadi gelap. Saat berikutnya, bayangan besar perlahan-lahan datang menyelimuti mereka. Dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seekor phoenix X yang sangat besar. Seluruh tubuhnya seperti patung es, dan ada 2 mata biru yang menunjukkan niat membunuh. Teriakannya menembus gendang telinga dan disertai dengan semburan es. Adapun penghalang Daoqi yang tercipta dari kekuatan gabungan ini langsung dibekukan dan hancur. Sial, bagaimana binatang buas ini tiba-tiba muncul? Ucap semua orang dengan bingung. Jelas bahwa Xiaoyan pasti ada di balik semua ini. Dengarkan perintahku. Mereka yang terluka mundur, dan mereka yang memiliki kekuatan Dewa Bintang 7 bergabung bersamaku. Ucap Feng Jiu. Di bawah perintah sang pemimpin ini, mereka semua memiliki kepercayaan diri yang cukup mengalahkan Phoenix. Selain itu, aku sudah memberitahu tim lain ke sini. Kita hanya perlu menunda sedikit lebih lama sampai bala bantuan tiba. Ucap Feng Jiu lagi. Phoenix X di udara memandangi orang-orang di depannya. Tatapan ganas melintas di matanya yang berwarna biru. Dia meraung lagi dan gelombang dingin menyapu. Lakukan, teriak Feng Jiu. Sejumlah besar Dewa Bintang 7 meledak dengan berbagai cara yang kuat. Di udara sinar cahaya bersinar dan arus dingin menyapu ke semua orang. Namun Dewa Bintang 7 ini sama sekali bukan orang yang lemah. Tembakan terus-menerus mereka juga menyebabkan kerusakan pada tubuh Phoenix S.
Semuanya bentuk formasi serangan, teriak Feng Jiu. Mereka bergabung untuk membentuk formasi. Fluktuasi Doki yang ganas menyebar dan serangan yang kuat membombardir Phoenix S. Suara teredam terus bergema. Menghadapi serangan bertubi-tubi ini, Phoenix S juga terguncang. Bahkan duri es di tubuhnya menunjukkan beberapa retakan. Tubuh Phoenix S yang terluka parah juga benar-benar membangkitkan kemarahannya. Sosoknya yang besar mengepakkan sayapnya dengan liar. Tornado angin dingin dengan cepat mengembun kemudian menyapu ke arah semua orang. Bersamaan dengan tornado arus dingin ini, duri es yang tak terhitung jumlahnya juga menutupi langit. Lalu jatuh menembakkan ke arah banyak sosok di bawah. Dihadapkan dengan serangan mengerikan dari Phoenix S itu, semua orang menggunakan kartu truf terkuatnya. Duri es dan tornado arus dingin bertabrakan bersama serangan gabungan dari semua dewa bintang 7. Adegan ini sangat mengejutkan. Selama konfrontasi, beberapa orang yang tidak beruntung ditusuk oleh beberapa duri es. Tubuh mereka berlubang dan mereka langsung dilumpuhkan. Adegan ini membuat Xiaoyan yang bersembunyi di suatu tempat tersenyum cerah. Adapun orang-orang ini, mereka mengira bahwa Xiaoyan telah melarikan diri sejak lama. Tetapi pada saat yang sama Xiaoyan merasakan sedikit getaran dari tanah. Dan segera kekuatan jiwa domain dilepaskan. Ketika kekuatan jiwa menyapu sekelilingnya, dia mengerutkan kening lalu mendorong tanah menjauh. Ada gelombang air yang mengalir di bawah lapisan es. Apa yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening adalah di bawah salju tebal ada aura tersembunyi di dalamnya. Jika seseorang tidak mencarinya dengan kekuatan jiwa yang kuat, maka akan sangat sulit untuk menemukannya. Aku khawatir aura yang tidak jelas ini tidak sederhana, ucap Xiaoyan. Leiji dan Wuzhen sama-sama mengikuti pandangan Xiaoyan ke permukaan es, tetapi mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Tentu saja aura yang tersembunyi di bawah permukaan es ini tidak akan terdeteksi tanpa kekuatan jiwa yang kuat. Pada saat ini di udara kedua belah pihak menemui jalan buntu. Phoenix S secara paksa menahan serangan gabungan dari sosok-sosok itu dengan kekuatannya. Kedua belah pihak memiliki keuntungan dan kerugian. Setelah pertempuran untuk waktu yang lama, bahwa bantuan dari beberapa tim akhirnya tiba. Tanpa ragu-ragu, sosok-sosok yang baru tiba ini segera bergabung dalam pertempuran untuk membunuh Phoenix S. Munculnya bala bantuan ini akan menjadi penentu. Meskipun Phoenix S sangat kuat, tetapi cepat atau lambat dia mulai jatuh ke dalam kerugian. Dan hanya masalah waktu sebelum ditekan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini barisan depan adalah ada 5 dewa bintang 7 yang menyerang Phoenix X secara bersamaan. Namun pada dasarnya Phoenix X memiliki pengaturan yang tidak semua orang ketahui. Itulah mengapa dia masih tidak ingin menggunakan semua kekuatannya dari awal hingga akhir. Tetapi pada saat ini serangan gabungan dari 5 dewa bintang 7 itu benar-benar membuatnya marah. Yang memaksanya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Menerima serangan bertubi-tubi ini, Phoenix X meraung dan aurora biru yang menyilaukan keluar dari mulutnya. Saat berikutnya aurora biru itu menyapu semua orang. Dalam sekejap semua orang yang paling dekat dengannya langsung membeku. Dan arus dingin tak berhenti di situ, tetapi menyebar hingga radius 100 mil. Bahkan kepingan salju yang tertiup angin pun membeku, seolah-olah waktu juga dibekukan olehnya. Saat arus dingin ini menyapu, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa. Nyala api hitam melonjak keluar lalu membentuk lingkaran melindungi dirinya, Leiji dan Wuzhen ke dalamnya. Meskipun aurora biru ini sangat kuat, tetapi nyala api dari jantung api lebih kuat. Adapun orang-orang di medan pertempuran itu, mereka langsung berubah menjadi patung es. Phoenix X meraung lagi, kemudian sayapnya mengepak dan duri es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Orang-orang yang dibekukan tidak dapat mengelak sama sekali. Mereka semua tertusuk tanpa kecuali barisan 5 dewa bintang 7. Butuh seluruh kekuatan mereka untuk membebaskan diri dari pembekuan. Begitu mereka lolos, mereka terhuyung-huyung ke belakang dan memuntahkan seteguk darah segar. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan sejati Phoenix X benar-benar menakutkan. Namun setelah melakukan gerakan ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan getaran hebat di permukaan es. Seolah-olah ada sesuatu besar yang akan keluar dari permukaan. Inilah alasan mengapa Phoenix X berusaha menjaga kekuatan sejatinya. Jelas bahwa masih ada binatang kuno lainnya yang hidup di wilayah ini. Menyadari tanda-tanda ini, Phoenix X mengepakkan sayapnya bersiap untuk melarikan diri. Cepat mundur, teriak Xiaoyan. Baik Leiji dan Wuzhen juga buru-buru berdiri. Pada saat yang sama permukaan es mendadak hancur dan kepala besar muncul di hadapan semua orang. Ukuran
tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari Phoenix X. Dengan satu lompatan, makhluk besar itu langsung melahap Phoenix X di udara. Binatang kuno yang muncul kali ini adalah biawak bersayap. Melihat kulitnya yang rontok, tidak sulit ditebak bahwa biawak bersayap ini akan berevolusi. Dan ia perlu melahap binatang kuno lainnya untuk membantu mengembangkan dirinya. Dengan suara teredam terlihat mulut biawak bersayap menelan Phoenix X. Siap, masih ada satu lagi. Mundur, ucap Dewa Bintang 7 itu buru-buru mundur dengan kecepatan tercepat. 2 binatang kuno telah muncul. Aku khawatir bahkan 10 orang di tingkat Dewa Bintang 7 tidak dapat berbuat apa-apa. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya melihat 2 monster besar di udara. Biawak bersayap ini telah bersembunyi di bawah es untuk waktu yang tidak diketahui. Benar-benar rencana yang bagus untuk menyerang Phoenix X ketika dalam kondisi kelelahan. Ucap Leiji. Biawak raksasa langsung menelan Phoenix X dalam satu gigitan. Meskipun gagal menelan tubuhnya, tetapi salah satu sayap Phoenix X terpotong dan mengeluarkan suara menyakitkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika melihat biawak raksasa ini. Kekuatan binatang kuno yang hidup di sini benar-benar seperti yang dikatakan pria itu, yaitu sebanding dengan Dewa Bintang 8. Pada dasarnya pertempuran antara Dewa Bintang 7 dan Phoenix X sebelumnya sudah begitu dahsyat, sehingga gelombang dari tempat ini bisa dirasakan sejauh ribuan mil. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak eksistensi kuat yang datang ke sini. Adapun sekelompok Dewa Bintang 7 itu mereka mundur dengan tergesa-gesa. Namun Xiaoyan tidak ingin pergi begitu saja. Itu karena Xiaoyan telah memperhatikan target biawak bersayap ini jelas bukan semua orang. Sebaliknya ingin melahap Phoenix X. Tetapi Phoenix X juga merupakan binatang kuno. Bahkan jika sayapnya patah, ia masih memiliki doki untuk mendukung dirinya terbang. Di tengah langit terlihat 2 binatang raksasa masing-masing mengeluarkan energi dari mulutnya. Api kuning mengembun menjadi bola energi di mulut biawak bersayap. Begitu juga aura dingin melonjak di mulut Phoenix X. Saat berikutnya 2 bola energi itu melesat dan bertabrakan dengan keras di udara. Sekelompok orang yang mundur juga dikejutkan oleh ledakan dahsyat ini. Mereka menatap ke langit dengan terkejut. Ketika menyadari bahwa kedua binatang kuno itu saling bertarung, mereka memutuskan untuk tidak pergi. Suara mendesis yang tajam bergema dari mulut Phoenix X. Meskipun kehilangan sayapnya, ia masih naik ke udara dan aurora dingin melesat pergi. Di sisi lain, tubuh besar biawak raksasa juga mengepakkan ekornya. Setelah itu dia membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke arah Phoenix X lagi. Seluruh lembah bergetar hebat dan raungannya mengejutkan terus bergema. Serangan Phoenix X menembus sisik biawak raksasa dan luka yang menakutkan dapat dilihat. Namun situasi Phoenix X juga tidak lebih baik setelah digigit biawak raksasa. Tubuhnya yang besar berguling dengan gila-gilaan ke tanah. Phoenix ini dikalahkan, ucap Leiji. Phoenix X sudah terluka sejak bertarung melawan kelompok Dewa Bintang 7. Biawak raksasa diam-diam melihat ini dan merebut kelemahan Phoenix X. Secara alami Phoenix X bukan lawannya, ucap Xiaoyan. Lalu apa yang kamu rencanakan? Tanya Leiji. Untuk sementara waktu tetap menunggu dan mengamati. Kita akan bergerak ketika ada kesempatan. Tentu saja tidak hanya kita yang berpikir demikian. Semua orang yang ada di sini juga mendambakan kristal energi, ucap Xiaoyan. Leiji sedikit mengangguk. Kelompok Dewa Bintang 7 tidak pergi begitu saja. Lagi pula ini adalah satu-satunya peluang untuk bisa mendapatkan kristal energi dari binatang kuno. Dan bahkan 2 binatang kuno sekaligus. Jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan harta karun yang mengandung sumber energi jutaan. Pada saat ini Phoenix X berjuang habis-habisan untuk melepaskan diri dari gigitan biawak bersayap. Begitu Phoenix X lolos, dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melarikan diri. Namun biawak bersayap tidak berniat melepaskannya. Tubuhnya yang besar bergerak dan terus mengejar dari belakang. Melihat adegan ini, semua orang juga buru-buru menyusul 2 binatang kuno itu. Ayo pergi, jangan sampai kehilangan hal besar semacam ini, ucap Xiaoyan memimpin Leiji dan Wu Zhen mengejar binatang kuno. 2 binatang kuno itu meraung dan bertarung di sepanjang jalan. Serangkaian ledakan terus terdengar di tengah serangan dari keduanya. Meskipun Phoenix X berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia cukup tangguh, sehingga tidak mudah bagi biawak bersayap untuk membunuhnya. Pada akhirnya 2 binatang kuno itu sama-sama terluka parah dan ada banyak luka di sekujur tubuh mereka. Namun membandingkan keduanya, jelas cedera Phoenix X lebih serius, dan sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Fluktuasi doki yang dipancarkan oleh Phoenix X dengan cepat menurun. Tubuhnya sudah bergoyang lemas seolah-olah dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Pertarungan
yang mengguncang bumi ini juga menarik perhatian banyak orang kuat. Pada akhirnya sosok demi sosok terus bermunculan untuk mendapatkan sepotong kue. Semakin banyak orang berkumpul. Saat ini ada hampir selusin dewa bintang 7. Ucap Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya mengidentifikasi aura di sekitarnya. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Lei Ji dan Wu Zhen. Dia berkata, karena karakter-karakter ini sulit dihadapi, maka tidak mungkin bagi kita untuk merebutnya secara paksa. Satu-satunya cara adalah menggunakan Yao Bei. Begitu ada kesempatan, kalian perlu menutup mata dan terus mengikutiku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini aura Phoenix X dengan cepat melemah. Tetapi pada saat terakhir ini fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Phoenix X ini menggunakan vitalitasnya untuk dijadikan sarana terakhir. Phoenix X sekali lagi membuka mulutnya. Cahaya biru dengan cepat mengembang dan melesat ke arah biawak bersayap. Di mana cahaya biru itu lewat, tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri termasuk biawak raksasa. Menghadapi serangan balik putus asa ini, biawak raksasa juga memiliki persiapan. Kulitnya retak. Setelah itu magma panas merembes keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah metode pertahanan khusus yang dimiliki biawak bersayap. Adapun kelompok orang yang bertarung melawan Phoenix X sebelumnya, mereka mengerti betapa mengerikannya aurora ini. Jadi mereka buru-buru mundur dengan kecepatan tercepatnya. Namun mereka yang baru saja tiba ke sini tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dan pada saat berikutnya mereka dibekukan menjadi patung es. Beberapa orang sial itu langsung hancur berkeping-keping dan mati seketika. Biawak raksasa tidak terkecuali. Aurora dingin itu membungkusnya menjadi patung es dengan ketebalan 1 meter. Butuh waktu lama sebelum biawak raksasa itu dapat mencairkan aura dingin. Ini adalah serangan terakhir yang dimiliki Phoenix S. Dengan kondisinya saat ini dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk mendukung pertempuran berikutnya. Begitu juga untuk biawak bersayap. Bisa keluar dari aurora dingin tadi telah membuatnya terluka parah. Pada titik ini kedua belah pihak ingin mundur sepenuhnya dan tidak mungkin untuk terus bertarung lagi. Pertarungan yang mengguncang bumi ini pada akhirnya berakhir tanpa pemenang. Keduanya terluka parah dan situasi inilah yang paling ingin dilihat semua orang. Satu demi satu sosok mulai bersiap untuk bereaksi. Secara alami kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Biawak raksasa memutar tubuhnya yang besar dan menggali ke tanah. Dia tidak lagi mempunyai keinginan melahap Phoenix X. Itu karena dia tahu bahwa hidupnya jauh lebih penting. Dan bertahan hidup adalah kuncinya. Semuanya, jangan biarkan monster ini melarikan diri. Dengan kondisinya saat ini selama kita bergabung bersama maka kita dapat membunuhnya, ucap salah satu dewa bintang 7 itu. Semua orang mengerti dan mereka melemparkan rantai Daoki ke arah tubuh biawak raksasa. Biawak raksasa yang hendak menerobos ke tanah itu ditarik keluar secara paksa. Dia menoleh dengan tajam ke arah semua orang. Mulutnya yang besar terbuka kemudian memuntahkan api kuning ke arah kerumunan. Tetapi kelompok orang ini bersatu menciptakan pelindung Daoki di depannya. Setelah itu mereka menyerang lagi, tidak memberikan kesempatan kepada biawak raksasa untuk melarikan diri. Serangkaian serangan ganas terus-menerus mendarat di tubuh biawak raksasa. Melihat ini, Phoenix X menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarikan diri. Semua orang terjerat oleh biawak raksasa dan mereka tidak punya cara untuk menghentikan Phoenix X. Apakah kamu akan bergerak? Tanya Lei Ji kepada Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, ada satu orang yang lebih kuat bersembunyi di sekitar. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia mendengar suara angin kencang merobek ruang, mendesis lurus ke arah Phoenix S. Saat berikutnya terdengar ratapan yang menyakitkan dari Phoenix X. Terlihat sebuah tombak panjang langsung menusuk salah satu mata Phoenix S. Baru kemudian sesosok yang melemparkan tombak itu juga muncul di udara. Sungguh aura yang kuat. Mungkinkah orang ini mencapai puncak dewa bintang 7? Ucap Xiaoyan saat melihat sosok itu. Sosok itu melesat ke arah Phoenix X. Saat berikutnya jeritan menyedihkan terdengar lagi dan Phoenix X akhirnya mati. Setelah melakukan ini, sosok itu mengalihkan pandangannya pada biawak raksasa. Bahkan dengan serangan gabungan itu, biawak raksasa masih bisa memisahkan diri dari kerumunan. Dan separuh tubuhnya sudah masuk ke dalam tanah. Jika ada penundaan, maka biawak itu akan berhasil melarikan diri. Sekelompok sampah, ucap dewa bintang 7 tahap puncak itu. Setelah berbicara, Daoki Agung melonjak keluar dan berubah menjadi tangan raksasa. Kekuatan paksaan yang terpancar juga mengejutkan semua orang di sekitarnya. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ini jauh lebih kuat dari mereka. Tangan raksasa itu turun ke bawah menarik biawak raksasa yang hendak melarikan diri.
Kekuatan yang sangat kuat meremas biawak raksasa kemudian menjatuhkannya ke bawah. Bagaimanapun biawak raksasa sudah mencapai batasnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga tidak sulit bagi Dewa Bintang 7 tahap puncak untuk membunuhnya. Semua orang jangan khawatir. Phoenix X itu milikku dan biawak ini milik kalian, ucap pria Dewa Bintang 7 puncak itu. Begitu kata-katanya jatuh, semua orang menatapnya dengan kaget. Mereka buru-buru menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Tentu saja ada alasan mengapa sosok itu memilih untuk membagi satu binatang kuno. Meskipun dia sangat kuat, tetapi ada banyak Dewa Bintang 7 tahap awal di sini. Jika mereka benar-benar bergabung bersama, maka masalah selanjutnya akan menjadi semakin sulit. Jadi tindakan pria Bintang 7 puncak dapat dianggap menghindari pertempuran yang tidak perlu. Baginya mendapatkan satu binatang kuno dengan sedikit usaha sudah merupakan pilihan terbaik. Pada saat ini selusin orang itu mengepung biawak raksasa. Sedangkan orang kuat di puncak Dewa Bintang 7 berjalan menuju Phoenix X. Xiaoyan tahu bahwa waktunya telah tiba. Leji, Wuzhen, bersiaplah. Aku akan melakukannya, ucap Xiaoyan. Leji dan Wuzhen menganggukkan kepalanya. Keduanya memejamkan mata dan mengandalkan jiwa mereka untuk terus mengikuti Xiaoyan dari belakang. Semuanya, terima kasih atas hadiahmu, ucap Xiaoyan berbicara dengan sengaja. Dia melakukan ini agar semua orang memperhatikannya. Dengan begitu maka tak satu pun dari mereka bisa lolos dari pengaruh Yao Beng. Setelah suara Xiaoyan terdengar, semua orang menoleh ke arahnya secara bersamaan. Yao Beng, teriak Xiaoyan. Pupil di mata Xiaoyan berputar liar dan cahaya yang sangat menyilaukan meletus. Kali ini Xiaoyan mendesak Yao Beng hampir dengan seluruh kekuatannya. Lagi pula ada terlalu banyak Dewa Bintang 7 di sini. Dan yang paling utama adalah Dewa Bintang 7 tahap puncak. Sosok Xiaoyan dengan cepat melewati dua mayat binatang kuno dan mengambil dua kristal energi di atas tubuhnya. Setelah itu ketiga Xiaoyan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat orang kuat di puncak Dewa Bintang 7 itu menjadi yang pertama bangun. Ketika dia pulih dari kendali Yao Beng, dia langsung melihat mayat Phoenix di depannya. Mengetahui sudah tidak ada kristal energi, sontak ekspresi di wajahnya berangsur-angsur gelap. Dia mengangkat kepalanya dan dia masih bisa melihat sosok Xiaoyan pergi. Meskipun sudah seukuran biji wijen, tetapi dia masih bisa melihat targetnya. Sangat berani untuk merebut barang-barangku, ucap Dewa Bintang 7 puncak itu dengan suara dalam. Setelah berbicara, dia melesat ke cakrawala mengejar Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, orang-orang lainnya juga bangun satu demi satu. Tidak perlu dikatakan lagi seperti apa reaksi pertama mereka ketika melihat kristal energinya dicuri. Harta besar semacam ini sebenarnya dicuri oleh Xiaoyan. Bahkan dia mencuri keduanya sekaligus. Sungguh metode yang aneh. Begitu orang itu mengucapkan kalimat terakhirnya, aku tidak bisa mengendalikan tubuh dan jiwaku. Tetapi mengapa aku merasa pernah melihat wajahnya? Itu ingat, mereka adalah buronan yang diburu kuil ular. Dan terakhir kali dia menghilang tidak tahu kemana. Ternyata dia tidak melarikan diri melainkan bersembunyi secara diam-diam. Bahkan dia berani mengambil kristal energi susiuran dari alam besar Kiau, ucap salah satu Dewa Bintang 7 itu dengan ekspresi suram. Bahkan jika dia memiliki sarana untuk merebutnya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari pengejaran, ucap Dewa Bintang 7 lainnya. Kristal energi kita juga telah dirampok. Berhenti omong kosong dan cepat tangkap bajingan ini, ucap beberapa Dewa Bintang 7 itu berkata marah. Setelah berbicara, selusin Dewa Bintang 7 juga melesat ke langit dan mengejar ke arah pelarian Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Adapun pria yang menunjukkan jalan kepada Xiaoyan, dia baru saja bangun dari Yao Beng. Melihat medan yang mendadak sepi ini, dia langsung tercengang. Dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Xiaoyan menghilang dan semua orang menghilang. Hanya ada dua mayat binatang kuno yang tersisa di sini. Ini, mengapa mereka meninggalkan mayat ini? Bahkan tanpa kristal energi, kedua mayat ini masih bisa dijadikan bahan obat. Aku pasti akan menjualnya dengan harga mahal setelah pergi dari sini, ucap pria itu sangat gembira. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.